kelompok 7 ya. Ya, saya minta ya saya, oke, saya setuju tuh ini ya, di record ya. Karena sepertinya eh, khawatirnya saya nanti sambil dalam perjalanan ya, khawatirnya ini tidak terdengar jelas. Jadi ada recordnya. Ya, silakan ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Waalaikumsalam izin, warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin membuka presentasi di pertemuan kelima perkuliahan konsep-konsep MIPA kali ini. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Dr. Rina Hidayati Pratiwi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa pendidikan MIPA kelas XC Pasca Sarjana Uninda sekalian yang insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Anggitu Wicaksono bersama rekan saya Ibu Rina Astuti dan Ibu Ruli Gardi Purwanti. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan materi mengenai konsep anatomi, morfologi, serta proses fisiologi makhluk hidup. Nah, presentasi ini bertujuan untuk membedah bagaimana sih struktur dan fungsi tubuh itu bekerja secara selaras dalam mendukung kehidupan. Nah, langsung saja mari kita mulai pembahasannya ya, Bu Ruli. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita main sebentar. Di layar sudah ada 3 teka-teki. Ya, coba kita jawab bersama. Mungkin teka-teki yang pertama, di situ ada aku adalah bagian dari tumbuhan, bentukku beragam, bisa lonjong atau menjadi. Apakah aku? Nah, Daun. Daun. oke, tepat Ada Daun. sekali. gambarnya. Daun ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian teka-teki yang kedua, sesuatu yang mengisi tubuh makhluk hidup, terdiri dari organ dan sistem yang rumit. Kira-kira apa itu ya, Bu ya? Bapak Ibu. Sistem Apa? organ. Eh, Iya, betul. Tepat sekali itu sistem organ. Nah, teka-teki yang terakhir. Nah, tanpa ini, tumbuhannya nggak bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Kira-kira, Matahari. iya, cahaya matahari. Benar, Masya Allah. Eh, Hebat ya, Bu ya. Sudah tahu nih, berarti sudah mantap. Nah, jawaban-jawaban tadi berkaitan erat dengan apa yang akan kita bahas hari ini tentang konsep morfologi, anatomi, dan proses fisiologi makhluk hidup. Oke, selanjutnya. Oke, mengawali pembahasan ini, kami menyajikan sebuah refleksi dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Ayat ini menjelaskan hierarki pembentukan makhluk hidup yang sangat sistematis, mulai dari struktur yang paling sederhana hingga menjadi organisme yang utuh dan kompleks. Jadi jauh sebelum teknologi anatomi semodern sekarang ditemukan, ternyata Al-Quran telah menggambarkan fase penciptaan manusia dengan begitu detail. Di sana disebutkan proses dari segumpal darah, kemudian daging, hingga pembentukan tulang belulang yang kemudian dibungkus kembali dengan daging. Nah, ayat ini bukan sekedar teks, tapi bukti bahwa konsep morfologi, anatomi, dan fisiologi itu sebuah rancangan yang sempurna dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Boleh lanjut, Ibu Dulu. Oke. Setelah melihat sisi filosofis dari Al-Quran tadi, sebelumnya, eh, mari kita masuk ke ranah definisi ilmiah. Jadi ada 3 pilar utama yang saling berkaitan erat dalam kajian biologi kita hari ini. Yang pertama ada morfologi. Ini adalah kacamata terluar kita kalau melihat sesuatu ya. Kalau kita lihat di sini ada ilustrasi tikus ya gitu ya. Nah, eh, kacamata luar kita melihat makhluk hidup itu kayak melihat telinga, bentuk telinganya atau bulunya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah anatomi. Jadi jika morfologi adalah luarnya, maka anatomi adalah bagian dalamnya. Kita mempelajari struktur internal melalui metode diseksi atau pemotongan untuk melihat bagaimana sih organ-organ tersusun di dalam tubuh. Nah, yang ketiga, fisiologi. Ini adalah tahap yang paling dinamis karena kita mempelajari bagaimana organ-organ tadi bekerja, bagaimana jantungnya berdetak, atau bagaimana sistem pencernaannya berfungsi. Jadi, kalau misalnya kita analogikan atau kita ibaratkan sebuah mobil, morfologi itu adalah desain bentuk luar mobilnya, gitu. Kalau anatomi adalah daftar komponen-komponen di dalamnya, dan fisiologi adalah cara mesinnya bekerja. Jadi ketiga ilmu ini adalah satu kesatuan yang membentuk kehidupan. Nah, selanjutnya materi terkait morfologi akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Ruli Gardi Purwanti. Kepadanya saya persilahkan.
morfologi. Ini istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Bisa dikatakan di sini ada 3 menurut para ahli ya Bapak Ibu ya. Salah satunya menurut Sundarti dan kawan-kawan, morfologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup, baik itu pada tingkat individu ataupun spesies. Kemudian, jenis-jenis morfologi. Jenis morfologi itu dibagi 2. Yang pertama ada morfologi hewan. Morfologi hewan mencakup struktur tubuh, sistem organ, dan adaptasi yang memungkinkan hewan bertahan hidup di habitat mereka. Ciri-ciri morfologinya seperti bentuk tubuh dan struktur fisik yang memberikan wawasan tentang adaptasi spesies dan sejarah evolusioner mereka. Di sini ada contohnya paus yang memiliki tubuh besar dan streamline yang memungkinkan mereka berenang dengan efisien di lautan. Kemudian contoh yang kedua, itu ada ikan salmon, memiliki tubuh yang ramping dan sirip yang kuat yang memudahkan mereka untuk berenang melawan arus. Kemudian ada keanekaragaman paruh dan kaki dari kelas Aves. Kemudian jenis yang kedua ada morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan di sini mencakup studi tentang struktur, bentuk fisik, eksternal tanaman yang meliputi berbagai bagian penting tanaman, termasuk akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebagai contoh di sini ada terdapat tanaman kaktus yang memiliki struktur daun yang memodifikasi menjadi duri untuk mengurangi kehilangan air di lingkungan gurun. Kemudian jika dibandingkan dengan bunga teratai, kalau bunga teratai memiliki struktur daun lebar, tipis, bentuk ini mempercepat penguapan air. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi morfologi. Di sini ada faktor genetik, yaitu setiap spesies memiliki kode genetik yang unik mengatur perkembangan struktur tubuh mereka. Misalnya, variasi dalam genetik dapat menyebabkan perbedaan morfologi antara individu dalam spesies yang sama, seperti ukuran dan warna. Kemudian, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, ketersediaan makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Misalnya, sebagai contoh, tumbuhan di daerah kering seringkali memiliki daun yang lebih kecil dan lebih tebal untuk mengurangi kehilangan air. Kemudian yang ketiga, ada faktor dari interaksi antar spesies menyebabkan perubahan morfologi sebagai respon terhadap tekanan seleksi. Contohnya, ikan yang hidup di lingkungan dengan predator cenderung memiliki morfologi yang lebih ramping dan cepat untuk menghindari serangan musuh. Kemudian yang terakhir ada faktor dari antropogenik. Di sini morfologi makhluk hidup terus berubah seiring dengan perubahan lingkungan, iklim, akibat aktivitas manusia. Misalnya, penelitian tentang morfologi burung langka dalam membantu menentukan habitat yang paling sesuai untuk pemulihan populasi mereka. Kemudian di sini ada manfaat dari mempelajari morfologi makhluk hidup. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan spesies. Yang kedua, memahami adaptasi lingkungan. Yang ketiga, mempelajari kekerabatan evolusioner. Kemudian yang keempat, mengenali ciri khas spesies dan keanekaragaman hayatinya. Yang kelima, memahami fungsi organ. Dan yang terakhir, studi ekonomi. Adapun aplikasi morfologi dalam perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, yang pertama digunakan untuk pemahaman morfologi sel biomedis. Yang pertama perkembangan iptek di bidang biomedis, yaitu pemahaman morfologi sel dan jaringan untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Kemudian yang kedua, di bidang pertanian, pengembangan varietas bibit unggul. Kemudian yang ketiga, konservasi atau strategi konservasi untuk hewan yang terancam punah dan bagaimana pengelolaan
sumber daya alam, serta perlindungan ekosistemnya. Baik, Panggit, bisa dilanjut. Oke. Terima kasih Ibu Ruli. Kemudian rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke materi anatomi, mari kita kaitkan dengan morfologi yang tadi sudah Ibu Ruli bahas gitu ya. Hubungan antara morfologi dan anatomi ini sering disebut sebagai kaitan antara struktur dan peran. Kalau morfologi memberikan gambaran tentang apa yang terlihat, sementara anatomi menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi kita kayak di ilustrasi ya Bu, Pak, kita tidak bisa memahami secara utuh kenapa sih seekor burung memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis gitu, tanpa melihat susunan rangka dan organ dalamnya. Oleh karena itu, setelah memahami variasi bentuk luar tadi, yaitu morfologi, di sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup untuk mempelajari organisasi sistem yang lebih kompleks. Ya, boleh Bu Luli. Ya. Oke, setelah memahami apa itu anatomi secara umum, jadi sekarang kita akan melihat seberapa. Nah, ini anatominya. Jadi, secara etimologi, istilah anatomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tome, yang artinya memotong atau memisahkan. Jadi, anatomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi tubuh makhluk hidup. Nah, setelah memahami apa itu anatomi secara umum, sekarang kita melihat seberapa luas sih cakupan ilmu anatomi ini gitu. Boleh, Bu dulu. Nah, ruang lingkup anatomi dibagi berdasarkan skala pengamatannya atau sederhananya kita lihat alat apa yang kita gunakan untuk melihatnya. Yang pertama ada anatomi makroskopik. Nah, ini adalah struktur yang bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang kita, baik melalui pengamatan luar maupun pembedahan. Jadi di dalam anatomi mikroskopik ini ada anatomi regional yang fokus pada area tubuh tertentu, misalnya satu organ gitu di kepala, di otak atau di jantung. Nah, ada juga anatomi sistemik yang fokus pada sistem organ seperti sistem pencernaan atau sistem pernapasan. Kemudian kedua ada anatomi mikroskopik. Sesuai dengan namanya, kita butuh bantuan mikroskop cahaya untuk melihat jaringan-jaringan yang lebih kecil. Kemudian ketiga ada anatomi ultrasonik. Nah, di sini skalanya jauh lebih kecil lagi, yaitu mempelajari ultrastruktur dari sel menggunakan mikroskop elektron. Yang terakhir ada anatomi radiografi. Nah, ini adalah cara kita melihat struktur dalam tubuh tanpa membedahnya, melainkan menggunakan teknologi seperti sinar X gitu. Nah, jadi anatomi bukan hanya soal membedah, tapi juga soal teknologi pengamatan. Boleh, Bu Ruli. Oke. Sekarang kita sampai pada inti struktur tubuh, yaitu hierarki organisasi biologis. Rekan-rekan bisa membayangkan ini seperti membangun sebuah gedung. Kita mulai dari partikel terkecil gitu hingga menjadi bangunan yang utuh. Nah, kalau dalam hierarki organisasi biologis, semua dimulai dari tingkatan kimia, yaitu molekul seperti DNA dan protein. Kemudian, eh, kumpulan molekul-molekul itu membentuk tingkat seluler yang kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu dasar kehidupan unit fungsional terkecil yang hidup. Nah, ketika sel-sel yang serupa berkumpul, kemudian memiliki fungsi khusus, mereka akan membentuk tingkat jaringan. Kemudian beberapa jaringan-jaringan yang bekerja sama kemudian membentuk yang namanya tingkat organ. Contohnya jantung, gitu ya yang kita lihat dari gambar. Nah, organ-organ ini tidak bekerja sendirian. Nanti untuk ke tingkat selanjutnya mereka bergabung dalam suatu tingkat sistem organ, seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lain. Dan puncaknya gabungan dari seluruh sistem organ tersebut, dan tadi ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, peredaran darah, kemudian sistem saraf, dan lain-lain, itu akan membentuk yang namanya tingkat organisme.
Jadi anatomi bukan hanya mempelajari tubuh secara utuh, tapi memahami setiap anak tangga dari penyusunnya, mulai dari tingkat kimia, seluler, jaringan, kemudian organ, membentuk sistem organ, baru menjadi individu utuh yang kita sebut organisme. Ya, Bu Ruli. Oke. Rekan-rekan, eh, jika di dua pertemuan sebelumnya, kelompok rekan kita udah telah mengupas itu tuntas mengenai sel. Yang kemarin ada tentang sel dan keanekaragaman hayati. Maka di bagian ini kita akan melihat bagaimana sel-sel tersebut menjadi fondasi utama dalam anatomi. Jadi eh, pemahaman kita tentang sel sebelumnya adalah kunci untuk memahami bagaimana sih struktur besar tubuh atau anatomi ini disusun. Jenis sel berdasarkan keberadaan membran inti terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu yang tidak memiliki membran inti, contohnya bakteri, dan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti, contohnya sel hewan atau manusia, dan sel tumbuhan. Nah, secara rinci kalau kita lihat di sini perbedaannya gitu ya. Secara rinci komponen kimia sel ini terdiri dari air, protein, lemak, dan karbohidrat yang mendukung fungsi metabolisme sel. Seperti yang telah dijelaskan oleh dua kelompok sebelumnya. Sel terdiri atas tiga komponen utama. Yang pertama di lapisan luarnya ada membran sel, kemudian sitoplasma dan organel-organel di dalamnya, serta nukleus yang berisi apa namanya pengatur genetik. Eh, Kemudian di slide ini kita melihat perbandingan antara sel dan sel tumbuhan dan sel hewan. Meskipun keduanya adalah unit fungsional kehidupan, ada perbedaan mendasar yang menentukan cara mereka hidup. Rekan-rekan bisa lihat di tabel, di situ ada tumbuhan ini bedanya memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Jadi sel hewan lebih fleksibel. Kemudian tumbuhan itu sel tumbuhan memiliki kloroplas untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak. Namun sel hewan memiliki yang namanya sentriol. Itu untuk anatomi sel. Boleh lanjut, Bu Ruli. Oke, selanjutnya ke tingkat organisasi yang lebih spesifik, yaitu tingkat jaringan. Apa sih? Setelah kita memahami sel Iya. sebagai unit Apa terkecil, sih? sekarang kita akan melihat bagaimana sel-sel dengan fungsi sama berkelompok untuk menjalankan tugas yang lebih besar. Sesuai dengan definisi dari Suendarti dan kawan-kawan tahun 2025 dalam buku MIPA yang sudah kita terima ya, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, membaginya menjadi dua kelompok besar, yaitu ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Kalau jaringan hewan ini sama dengan jaringan manusia, yaitu terdiri dari 4 jaringan dasar. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelindung atau pelapis. Jadi terdiri atas sel-sel yang memiliki spesialisasi dalam pertukaran zat antara sel dan lingkungannya gitu. Contohnya jaringan epitel pada permukaan kulit kita atau jaringan epitel dalam lapisan dalam dinding lambung atau saluran cerna kita yang fungsinya untuk menyerap zat-zat nutrisi yang ada di usus halus dan itu ya. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat. Fungsinya untuk mengikat atau menghubungkan, menyangga atau menyokong dan mengaitkan bagian tubuh. Contohnya untuk menghubungkan tulang biasanya ada ligamen namanya. Nah, kemudian ada jaringan ikat tulang rawan atau kartilago dan jaringan ikat tulang keras. Contoh lainnya yaitu ada jaringan ikat contohnya darah yang fungsinya mengedarkan sari makanan. Yang ketiga ada jaringan otot. Nah, inilah jaringan yang bertanggung jawab atas pergerakan. Contoh ada otot polos pada sistem pencernaan kita yang bekerja secara tidak sadar. Kemudian otot lurik pada rangka dan otot jantung yang memompa darah tanpa henti. Yang keempat ada jaringan saraf, tersusun atas sel-sel yang berfungsi sebagai pusat komunikasi atau pengirim sinyal. Jadi jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf yang menginisiasi dan mentransmisikan rangsangan.
Contohnya ada di otak dan sumsum tulang belakang yang merespon saat kita menyentuh benda panas. Kemudian setelah jaringan hewan atau manusia, yaitu ada selanjutnya jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri atas dua jaringan besar, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem ini berisi sel-sel yang aktif membelah untuk pertumbuhan. Contohnya terdapat pada ujung akar. Ya, semakin akar semakin memanjang untuk mencari air dan nutrien, dan ujung batang agar tumbuhan bertambah tinggi. Itu jaringan meristem yang yang sel-selnya selalu aktif membelah untuk pertumbuhan. Kemudian ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan ini jaringan yang sudah terdiferensiasi, yaitu contohnya jaringan epidermis atau pelindung. Yang jaringan epidermis itu jaringan terluar yang melapisi permukaan tubuh tumbuhan. Contohnya di daun, di batang, di akar. Nah, fungsinya juga sebagai pelindung dari kerusakan fisik maupun dari kehilangan air. Setelah itu ada jaringan parenkim atau dasar, yaitu jaringan yang ditemukan di seluruh organ tumbuhan, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian juga sebagai penyimpan cadangan makanan dan air. Setelah jaringan parenkim atau jaringan dasar, ada juga yang namanya jaringan penyokong atau penguat. Nah, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Nah, berfungsi memberikan kekuatan mekanis agar tumbuhan bisa berdiri tegak. Setelah itu yang terakhir ada jaringan pengangkut yang apa namanya atau vaskuler yang fungsinya sama seperti peredaran darah di tubuh kita, pembuluh darah di tubuh kita. Ini fungsi terdiri dari filem dan floem, yaitu filem ini mengangkut air atau nutrien itu mineral dari akar, dan kalau floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Selanjutnya bisa kita lihat ada jaringan manusia atau hewan, Bu Loli. Nah, ini jaringan manusia atau hewan. Ada, kalau kita lihat gambar di satu tangan saja, itu ada jaringan epitel pada permukaan kulit kita. Kemudian ada jaringan otot pada otot rangka, di situ ada otot lurik yang menempel di lengan kita. Kemudian ada jaringan ikat saraf, kemudian ada jaringan darah, jaringan ikat ya, jaringan darah, kemudian ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, gitu. Oke, selanjutnya ada jaringan tumbuhan. Nah, ini contoh jaringan tumbuhan. Nah, ada jaringan meristem yang tadi saya katakan. Jaringan meristem itu berisi sel-sel yang aktif membelah. Jadi jaringan meristem itu ada di ujung akar atau di ujung batang. Kalau di ujung akar berarti dia agar tumbuhan itu akarnya tambah panjang mencari air dan nutrien di dalam tanah. Kemudian kalau misalnya di ujung batang agar tumbuhan itu bertambah tinggi. Kemudian jaringan permanen atau dewasa bisa kita lihat di akar, di batang, dan di daun. Yang pertama itu ada jaringan epidermis yang paling luar. Kemudian ada jaringan parenkim di bawahnya, yang biasanya jaringan parenkim ini fungsinya sebagai tempat fotosintesis atau penyimpan cadangan makanan. Kemudian ada jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Kalau kita lihat jaringan pengangkut ada struktur floem dan xilem yang fungsinya tadi saya katakan mirip dengan pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Jadi kalau xilem mengedarkan air, mengangkut air dan nutrien dari akar, kemudian kalau floem ini mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, selanjutnya Bu Luli. Oke, cek dari pembahasan organisasi biologis kita, di mana kita akan membahas unit yang lebih besar dan kompleks, yaitu organ dan sistem organ. Dua atau lebih jenis jaringan yang tersusun dengan berbagai proporsi disebut sebagai organ.
Nah, organ adalah kumpulan berbagai jenis jaringan yang bekerja sama dan terorganisir untuk menjalankan fungsi spesifik tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Kalau kita lihat pada manusia atau hewan, jantung gitu, paru-paru dan lambung yang terlihat pada ilustrasi di pojok atas, nah itu termasuk organ namanya. Jadi kalau pada tumbuhan ada di bawah. Nah, seperti gambar di bawah ada organ vegetatif, namanya organ vegetatif yaitu contohnya akar, batang, dan daun untuk pertumbuhan. Dan ada juga organ generatif untuk reproduksi. Contohnya di gambar ada bunga, kemudian buah, dan biji untuk reproduksi. Nah, semuanya itu adalah organ yang bekerja sama secara terorganisir. Jadi kalau kita analogikan secara sederhana, jika sel adalah individu dan jaringan adalah tim kecil, maka organ adalah sebuah divisi. Jadi organ terbentuk ketika dua atau lebih jenis jaringan bergabung dalam proporsi tertentu untuk menjalankan tugas spesifik. Naik satu tingkat lagi, kita punya sistem organ. Nah, ini adalah kumpulan dari organ yang bekerja sama demi satu tujuan besar, yaitu menjaga homeostatis dan atau keseimbangan tubuh. Jadi sistem organ adalah kelompok organ yang bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Masing-masing sistem ini berperan menjaga homeostasis dan memastikan kelangsungan hidup melalui kerjasama organ-organ yang saling bergantung. Contoh, sistem pernapasan terdiri dari organ seperti hidung, kemudian trakea, faring, laring, dan bronkus, bronkiolus, alveolus yang ada dalam paru-paru itu bekerja sama untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian contoh lainnya ada sistem peredaran darah yang sangat kompleks di sebelah kanan seperti di contoh di gambar itu ya sebelah kanan. Jantung tidak bisa bekerja sendiri tanpa pembuluh darah. Nah, untuk memastikan oksigen sampai ke seluruh sel, maka jantung butuh pembuluh darah untuk mengedarkan darah itu ya, mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan melalui darah. Nah, kerjasama antar organ inilah yang memastikan kalau kita ini tetap hidup. Nah, nanti sistem organ lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Rina Astuti, di materi selanjutnya. Kemudian pada tumbuhan, Bu Ruli bisa sebelumnya, masih sebelumnya, masih sebelumnya Bu. Oke, di tumbuhannya. Nah, keduanya di tumbuhan itu akar tadi yang kita katakan organ vegetatif yaitu akar itu bertugas menyerap air, sementara daun bertugas memasak makanan yaitu proses fotosintesis. Nah, keduanya adalah organ yang berbeda. Namun saat mereka bekerja sama untuk mendistribusikan nutrisi, mereka membentuk sebuah sistem organ namanya. Nah, sistem organ itu di tumbuhan itu ada sistem akar yang bekerja di bawah tanah untuk penyerapan air dan nutrien, dan ada sistem tunas yang di atas tanah. Contohnya pada apa namanya kerjasama antara batang, daun, bunga pada proses fotosintesis. Jadi kunci utama di sini yaitu kerjasama dan ketergantungan antar organ. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang teknologi dan teknik modern yang digunakan dalam penelitian sel, jaringan, dan sistem organ. Nah, ini kita ke masa depan biologi yang melalui teknologi dan teknik modern. Nah, jika sebelumnya kita membahas struktur secara alami, sekarang kita melihat bagaimana sih sains mampu memanipulasi dan merekayasa struktur tersebut. Contoh pada sel, di sini bagaimana para ilmuwan modern mempelajari jutaan sel yang bercampur aduk dalam tubuh, contohnya itu dengan teknologi fluorescence activated cell sorting atau FACS. Secara sederhana, di sini kan FACS dijelaskan metode canggih untuk memisahkan campuran sel ke dalam beberapa wadah satu persatu berdasarkan karakteristik spesifik dari masing-masing sel tersebut. Jadi secara sederhana, FACS ini bekerja seperti robot penyortir otomatis gitu yang sangat cerdas. Memisahkan campuran sel ke dalam beberapa wadah satu persatu gitu berdasarkan karakteristik spesifik dari masing-masing sel tersebut. Itu cara kerjanya FACS gitu.
Kemudian pada contoh tingkat jaringan, selanjutnya Ibu Ruli, ada teknologi organoid culture atau kultur organ. Di sini yaitu teknik laboratorium untuk mempelajari fungsi jaringan dengan menumbuhkan struktur 3D organ mini yang sangat mirip dengan organ aslinya, lengkap dengan fungsi-fungsi dasarnya. Jadi kultur organ ini atau organoid itu memungkinkan kita untuk membangun kembali organ dalam skala mini di laboratorium, di dalam cawan Petri gitu ya. Jadi di dalam cawan Petri pada ilmuwan ini mengambil sampel jaringan asli dari pasien, misalnya mengambil dari usus atau lambung, lalu memisahkan sel induk atau sel punka atau stem cellnya itu dari jaringan tersebut. Kemudian menggunakan rekayasa genetik dari sel dewasa tadi yang diubah kembali jadi sel induk. Nah, sel-sel ini kemudian ditempatkan dalam lingkungan 3D khusus yang meniru kondisi tubuh. Hasilnya nanti sel-sel tersebut akan tumbuh, ya, akan tumbuh dan mengorganisir diri menjadi struktur 3 dimensi yang fungsinya itu sangat mirip dengan organ aslinya, lengkap dengan rongga dan lapisan sel yang spesifik. Contoh lainnya di bidang sistem organ. Ya, boleh. Oke, contoh lainnya adalah 3D bioprinting. Jadi secara sederhana, ini mirip dengan printer 3D biasa. Namun, tinta yang digunakan itu adalah bioink atau tinta biologis yang isinya sel-sel hidup. Gitu. Ilmuwan melakukan pemindaian seperti CT scan atau MRI untuk mendapatkan model digital anatomi yang presisi. Jadi printer meletakkan lapisan demi lapisan bioink sesuai model digital tersebut. Jadi printer ini bisa mengatur letak berbagai jenis sel. Contohnya sel otot, sel saraf gitu pada posisi yang sangat akurat. Jadi hasil cetakan dimasukkan ke dalam bioreaktor agar sel-sel tersebut dapat tumbuh, berkomunikasi dan matang menjadi jaringan fungsional. Jadi bioprinting bisa saja menjadi masa depan di mana pasien-pasien yang butuh donor organ itu mungkin nggak akan ada lagi, ya tapi masih perlu penyempurnaan dalam teknologi ini agar benar-benar aman gitu. Selanjutnya Ibu Ruli. Ya, setelah kita mempelajari berbagai teknologi canggih untuk mempelajari tubuh, ada satu prinsip yaitu namanya forms follow function. Anatomi dan fisiologi, menurut Stiadi 2007, anatomi dan fisiologi memiliki hubungan yang sangat berkaitan, yaitu struktur memberikan dasar untuk fungsi. Artinya, anatomi dan fisiologi bukanlah dua hal yang terpisah. Jadi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat di mana struktur suatu organ itu dirancang sedemikian rupa untuk memberikan dasar bagi fungsinya. Kalau kita lihat contoh pada jantung, dari sisi anatomi jantung kita itu punya 4 ruang, yaitu atrium dan ventricle atau serambi dan bilik gitu, yang dipisahkan oleh katup-katup yang memisahkan ruang-ruang tersebut. Nah, dari sisi fisiologisnya, struktur tersebut itu ada agar jantung bisa menjalankan fungsinya, yaitu otot jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sementara katup-katup tadi berfungsi penting untuk mencegah darah mengalir kembali ke arah yang salah. Kesimpulannya, tanpa struktur anatomi 4 ruang tersebut, pasti fungsi fisiologi pemompaan darah yang efisien nggak akan pernah terjadi. Jadi saat kita mempelajari anatomi suatu makhluk hidup, kita sebenarnya juga sedang mempelajari bagaimana sih cara mereka bertahan hidup melalui fungsi-fungsi organ mereka. Demikian penjelasan mengenai struktur fisik makhluk hidup yang dibangun secara luar biasa dari sisi morfologi dan anatomi. Jadi, jika anatomi itu adalah tentang mempelajari bagaimana bagian dari sebuah mesin tubuh gitu. Maka sekarang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih mesin itu
dinyalakan atau beroperasi gitu. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita, sekarang rekan saya, Ibu Rina Astuti, akan menjelaskan bagaimana struktur-struktur tadi benar-benar bekerja dan menjalankan fungsinya dalam materi fisiologi. Kepada Ibu Rina Astuti, saya persilakan. Terima kasih Pak Anggit. Eh, saya mulai untuk fisiologi. Fisiologi pada makhluk hidup ini, pada dasarnya, fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik khusus dan mekanisme yang mencirikan makhluk hidup. Dan fisiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal dari berbagai gejala yang ada pada sistem hidup serta pengaturannya. Dan fisiologi ini intinya mempelajari karakteristik dan mekanisme fungsi atau kerja tubuh dalam keadaan normal. Jadi yang saya bicarakan masih di normalnya. Jadi pada dasarnya kalau dilihat gambaran manusia dan hewan itu tidak beda jauh. Tapi kalau tumbuhan dengan organ morfologi dan anatomi yang berbeda itu lumayan agak jauh. Namun pada intinya bisa dilanjut Bu Rui. Fokus utama dari fisiologi ini adalah fungsi sistem organ dan mekanisme pengaturan internal. Jadi, bagaimana makhluk hidup ini mampu bertahan sebagai hasil dari sistem kontrol yang kompleks. Mekanisme kontrol ini membuat ia mampu merespon, bertindak, dan juga beradaptasi pada stimulus atau rangsangan. Tujuan dari fisiologi ini menjabarkan mengapa sebuah proses bisa terjadi dan bagaimana caranya. Lanjut, Bu Ruli. Inti dasar dari setiap kehidupan itu adanya mekanisme homeostatis atau keseimbangan. Jadi, homeostatis ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh tubuh agar lingkungan hidup sel di dalam tubuh itu dalam keadaan yang statis atau normal. Mekanisme ini bisa dipakai untuk mempertahankan stabilitas lingkungan internal agar tetap konstan dan seimbang meskipun keadaan luarnya itu berubah. Dan homeostatis ini adalah satu proses yang mandiri karena terjadi secara otomatis dan alami tanpa disadari. Dan intinya itu akan diharapkan terjadinya keseimbangan yang dinamis. Jadi kondisi internalnya itu tidak benar-benar diam, tetapi melakukan fluktuasi dalam rentang yang normal. Dan ini dikendalikan oleh sistem sisar di dalam tubuh. Fungsi dari homeostatis ini adalah mencegah terjadinya disfungsi tubuh, penyakit, bahkan kematian. Jadi harapannya, kalau kondisi tubuhnya itu, contohnya di gambar seorang perempuan ini normal, ini warnanya seperti ini. Nah, dalam kondisi keadaan manusia itu kekurangan air, dalam kondisi lingkungan yang cukup panas, maka tubuh sebenarnya merespon, memberikan satu tanggapan supaya tetap terjadi seperti ini. Jangan sampai dia semakin panas di dalam tubuhnya. Itu ada peristiwa kalau kita bilang menggigil, tubuhnya pasti akan menggigil. Itu memberikan satu gambaran bahwa ini udah nggak benar gitu loh. Jadi harus diturunkan. Kalau yang perempuan yang sebelah kiri itu kondisi lingkungannya dingin, bukan airnya dalam tubuh perempuannya itu banyak, tidak, tapi diberikan contoh kondisi tubuhnya dia, lingkungannya dia, misalnya di AC yang terlalu dingin. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tubuh sebelum tiba-tiba kita mencari baju untuk memberikan tahanan itu? Dampak dari kegagalan homeostatis itu akan terjadi gangguannya kesehatan. Itu yang tadi saya bilang, kalau dalam kondisi lingkungan yang panas, dia tidak mampu, maka ujung-ujung akhirnya dia akan menggigil. Menggigil itu sebenarnya proses tubuh untuk memberikan respon. Oh, ini saya sedang harus didinginkan. Posisi luar itu didinginkan sama tubuhnya dia. Jadi dia dengan cara mengeluarkan panasnya. Itu makanya kalau anak panas, jangan malah ditutupi dengan baju yang
anak demam, jangan ditutupi dengan baju yang panas, tapi berikan dia baju yang tipis karena harapannya agar suhu tubuhnya kembali normal. Oke, lanjut, Bu. Sistem kontrolnya ada secara intrinsik, yaitu sistem dari dalam sendiri. Contohnya ketika sedang berolahraga, sel itu butuh banyak oksigen, dan akhirnya otot itu akan berdilatasi sehingga suplai oksigennya menjadi lebih banyak. Sedangkan faktor ekstrinsik itu bisa melibatkan dari luar untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan sistem lainnya. Contohnya melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin atau hormon. Contohnya ketika kurang minum, habis olahraga, kita haus, maka volume cairan tubuh berkurang. Rasa itu maka saraf memicunya dia dengan haus. Dah haus, maka kita menjadi minum. Kalau minumnya sudah mulai kebanyakan, maka ginjalnya itu akan menjaga, oh ini udah cukup, jadi jangan dikeluarkan. Tapi kalau dia masih kurang, ginjalnya akan semakin mengurangi jumlah air yang harus dikeluarkan. Lanjut. Sebenarnya sistem kontrolnya itu ada sistem kontrol secara negatif dan juga ada kontrol secara positif dan satu lagi ada feed forward. Kalau negatif artinya kontrol itu kalau tubuh tidak benar, maka dia memberikan respon negatif dari perubahan awal yang dia terima. Contohnya, saat tubuh mengalami perubahan suhu di bawah normal, sehingga tubuhnya bereaksi dengan cara menaikkan suhu tubuh. Tapi kalau positif, itu memperkuat perubahan awal yang diterima oleh tubuh. Contohnya, pada saat melahirkan, yang bekerja itu hormon oksitosin. Dia akan merangsang kontraksi rahim yang menyebabkan serviks itu makin melebar dan bayinya akhirnya terdorong keluar. Kalau feed forward itu menanggapi perubahan fisiologis tubuh untuk memperkecil kerusakan gangguan pada sistem hidup sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Contohnya, saat makanan masuk ke saluran cerna, sistem ini akan memerintahkan produksi hormon insulin sehingga tidak terjadi penumpukan gula darah. Kalau terjadi, maka larinya kena ke diabetes. Tapi kalau orangnya sudah nggak benar insulinnya, maka nggak akan terjadi penjagaan ini. Ini yang dibilang kontrolnya itu, fisiologisnya itu saling berkaitan. Oke, lanjut. Sistem fisiologis tubuh manusia dan hewan, sebelumnya kita pahami dulu bahwa yang tadi Pak Anggit bilang, anatomi itu nantinya akan merujuk dari kumpulnya jaringan menjadi organ dan organ bekerja sama membentuk sistem organ. Sistem organ atau sistem fisiologis yang terjadi di tubuh manusia dan hewan itu cukup banyak. Ada sistem rangka, sistem sirkulasi, respirasi, saraf, imun, pencernaan, ekskresi, endokrin atau hormon, otot, dan reproduksi. Tapi hormon ini memang diajarkan satu-satu, itu sebagai dasar. Namun, kerja dari kondisi sistem ini saling berkaitan, tidak hanya rangka hanya belajar bicara tentang rangka sendiri. Tapi ini tidak. Rangka itu berhubungan dengan otot. Jadi, bagaimana kita bisa bergerak? Nanti kita akan bilang rangka dan otot itu mendukung sistem gerak. Respirasi berhubungan dengan sirkulasi. Jadi, semua sistem tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi saling bersinergi. Oke, lanjut. Oke. Organnya macam-macam. Lanjut. Intinya, pada hewan dan manusia itu hampir mirip. Tapi kalau yang membedakannya adalah kalau di hewan, sistem sirkulasi. Untuk sirkulasi di hewan itu ada tertutup, ada yang terbuka. Kalau di manusia tertutup dan ganda. Maksudnya
darah itu mengalir tetap di dalam pembuluh, tidak keluar dari pembuluhnya. Sedangkan kalau hewan, ada yang terbuka. Jadi untuk kembali ke jantung itu, dia harus keluar dari pembuluhnya. Itu hanya hewan-hewan yang kecil. Dan kalau di manusia, itu sudah mengalir, dia dibilang peredaran darahnya ganda. Jadi artinya 2 kali darah itu mengalir untuk sampai ke jantung. Jadi pertama dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, kemudian dialirkan lagi ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kalau di hewan itu ada yang tertutup tapi tunggal, contohnya pada ikan. Dia dari hanya mengalir 1 kali saja karena ikan itu pernapasannya dengan menggunakan insang. Jantungnya hanya punya 2 ruang. Untuk sistem respirasi pada manusia, organ utamanya paru-paru, akan tetapi pada hewan itu beraneka ragam tergantung adaptasi terhadap lingkungannya. Sistem pencernaan pada manusia, sistemnya ekstraseluler, artinya tidak dilakukan dalam sel, melainkan dalam satu tempat tersendiri, dimulai dari saluran tersendiri, mulai dari mulut, lanjut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus, dan berakhir di anus. Tapi kalau di hewan, kembali beraneka ragam, tergantung adaptasi dia terhadap lingkungan. Contohnya pada kelompok porifera, dia tidak secara ekstra, melainkan intra. Jadi makanannya itu dimasukkan ke dalam sel, diproses di dalam sel, kemudian baru dia keluarkan. Untuk sistem ekskresi pada manusia, itu intinya adalah membuang zat sisa. Zat sisa itu bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk cairan, ada yang berbentuk gas, ada yang berbentuk padatan. Maka dia bisa alat organnya ada ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Namun pada hewan, kembali ia beraneka ragam tergantung adaptasi terhadap lingkungannya. Sistem reproduksi di manusia itu vivipar yang didahului oleh peristiwa fertilisasi. Namun pada hewan, ada yang menggunakan secara ovipar, bertelur, vivipar, beranak, atau ovovivipar, bertelur kemudian beranak. Dan ada juga yang dengan cara fragmentasi, tanpa harus membutuhkan individu lain, dia bisa menjadi makhluk hidupnya sendiri. Intinya, pada hewan dan manusia sebenarnya semua itu fisiologisnya akan berjalan sebagai cara untuk menjaga homeostatis dan beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Kalau untuk fisiologis tumbuhan yang mempelajari metabolisme, fungsi, dan mekanisme kehidupannya, itu karena dia organnya sudah banyak berbeda dengan manusia, dia mampu membuat makanan sendiri, maka ada sistem fotosintesis, yaitu bagaimana ia membuat makanan untuk hidup dia dan juga untuk makhluk lain. Dan pertumbuhan dia bedanya antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia dan hewan, untuk pertumbuhannya itu dibatasi, ada pembatasnya. Ada masa akan mengalami penuaan. Kalau di tumbuhan, dia akan terus. Dan ia hanya bisa berhenti kalau ada lingkungan yang mengganggu hidupnya. Kalau tadi saya bilang bahwa tumbuhan itu harus berfotosintesis karena ia untuk mendapatkan makanan bagi tubuhnya dan untuk makhluk lain, keseimbangan fotosintesis ini dipengaruhi oleh faktor sistem respirasinya. Masih balik dulu, Bu. Iya. Intinya, jika fotosintesis terlalu besar daripada respirasi, maka akan terjadi akumulasi glukosa yang artinya akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu menjadi optimal. Namun, kalau fotosintesis terjadi lebih rendah daripada respirasi, itu akan terjadi stres. Maka pertumbuhan dari tumbuhan itu menjadi terhambat.
Ini salah satunya respirasi tumbuhan ini tergantung dengan lingkungannya juga. Oke, lanjut, Bu. Regulasinya manusia dan hewan itu lebih banyak dimainkan oleh sistem sarafnya. Akan tetapi kalau regulasi pertumbuhan pada tumbuhan itu diatur oleh manusia juga ada hormonnya, tumbuhan juga ada hormonnya, tapi hormonnya berbeda dengan hormon pada manusia. Macam-macam hormonnya, ada auksin, itu mempertahankan tumbuhnya itu makin panjang, dan panjang. Selama auksin ini tidak diganggu, maka tumbuhan akan terus memanjang, akan terus tinggi, sehingga kita bisa menemukan tumbuhan yang bisa tingginya mencapai 15 meter. Tapi kalau auksinnya kita hambat, kita berhentikan, maka akan mempercepat pekerjaan dari hormon sitokinin. Sitokinin itu malah mempercepat tumbuhnya calon percabangan baru. Jadi ini yang kenapa digunakan oleh tukang-tukang tanaman pada saat ia mau membentuk tanaman. Jadi kalau membentuk tanaman itu, tukang tanaman biasanya rajin untuk memotong ujung-ujung tumbuhan yang baru tumbuh karena ingin menghilangkan proses auksinnya. Kalau auksin itu hilang, maka sitokininnya akan meningkat, gibrilinnya meningkat, dan itu akan menyebabkan tambahan tanaman menjadi besar dan kemudian terjadi lebih rimbun. Asam absisat itu yang menyebabkan tumbuhan itu bisa menggugurkan daunnya. Digugurkan contohnya pada saat lingkungan tidak mendukung. Kalau musim panas, tumbuhan jati itu akan meluruhkan daunnya dengan cara menggunakan pakai asam absisat. Etilen. Etilen itu untuk meregulasi agar buah itu menjadi matang. Sehingga kalau misalnya biasanya dihasilkan pada buah yang mulai masak. Sehingga biasanya para pedagang kalau mau membawa buah dari desa ke kota, misalnya dari daerah pedalaman banget, terus mau dibawa ke Jakarta, itu tidak akan pernah buah yang sudah matang, tapi buahnya malah yang masih agak setengah matang. Sehingga nanti di perjalanan saat ditutup, gas etilennya keluar, sehingga menyebabkan begitu buahnya sampai Jakarta, buahnya menjadi matang. Dan kadang-kadang ada hormon yang terjadi atau dihasilkan gara-gara manusia itu suka iseng atau bukan iseng lah. Manusia itu kadang lagi jalan-jalan ngerusak tanaman atau tanamannya itu memang kebetulan jatuh karena lingkungan yang sedang hujan patah. Itu tumbuhan mampu untuk mengobati rusak yang terjadi yang bisa diakibatkan oleh manusia atau oleh lingkungan. Itu menggunakan hormon traumalin. Dan karena manusia itu di tumbuhan itu ada hormon yang berikutnya, hormon kalin. Itu hormon yang benar-benar merangsang untuk pembentukan akar, itu rizokalin, daun itu filokalin, dan batang kaulokalin. Ini karena ada dasar ini, terkadang manusia mencoba mencari fisiologisnya seperti apa dari hormon ini, sehingga akhirnya dihasilkan hormon sintesis untuk mempercepat tumbuhan bisa diharapkan. Mau di akarnya kah yang dipercepat, daunnya atau batangnya yang dijaga. Lanjut, Ibu. Ini yang tadi saya bicarakan, lanjut. Intinya, semua itu yang tadi saya bilang, untuk menjaga homeostatisnya, keseimbangan di dalam tubuh makhluk hidup itu, karena makhluk hidup itu akan beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi fisiologisnya, yaitu adaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim, sehingga bagaimana caranya
hal yang memungkinkan organisme untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang ekstrim, di mana lingkungan yang ekstrim itu berupa suhu yang sangat tinggi ataupun rendah, tekanan yang tinggi, kadar garam atau kelembapan yang tidak biasa. Dan ini bentuk adaptasi fisiologisnya membuat makhluk hidup itu melakukan mekanisme. Itu bergantung dari kondisi lingkungannya. Bisa dalam bentuk dia beradaptasi bentuk morfologinya, anatominya, atau kalau morfologi dan anatominya tidak berubah, maka fisiologis mereka yang akan berubah. Dan ini dipakai untuk bertahan dari stres lingkungan, di mana stres lingkungan itu berasal dari berbagai faktor, seperti yang tadi perubahan suhu, persediaan air, dan kehadiran predator. Kalau yang menjadi tantangan utama pada kondisi panas adalah kalau di bidang fisiologis, makhluk hidup itu berusaha menjaga agar tidak terjadi denaturasi protein. Karena makhluk hidup itu tersusun oleh protein. Denaturasi itu artinya protein dalam tubuh makhluk hidup, inti dasarnya protein itu kalau pada suhu tinggi akan mengalami pemecahan. Nah, pemecahan inilah yang berbahaya, sehingga tubuh biasanya akan melakukan adaptasi fisiologis biar tidak terjadi denaturasi protein. Kalau yang menjadi tantangan pada saat suhu dingin itu adalah adanya terjadinya pembekuan atau kekakuan. Nah, kalau manusia dan hewan itu ada protein dalam tubuhnya, kita menjaga supaya yang bekerja itu adalah protein anti beku dan asam lemak tak jenuh yang ada di dalam tubuhnya. Itu juga bisa terjadi ada karena kalau kelembapan bisa mempengaruhi kadar asam basanya atau pH-nya. Nah, kadar asam basa atau pH-nya biar tidak rusak, maka kita harus menjaga, tantangan utamanya adalah menjaga agar kerusakan enzim internal itu tidak terjadi. Enzim itu adalah satu bentuk protein yang kerjanya mempercepat satu proses tanpa dia sendiri ikut bereaksi dalam proses tersebut. Kalau di bidang tekanan, itu yang menjadi tantangan utama adalah terjadinya pemadatan struktur. Maka solusi yang bisa dilakukan untuk adaptasinya adalah meningkatkan kondisi asam lemak jenuhnya dan menyebabkan penjagaan protein rendah rongga. Kalau untuk adaptasi morfologi itu mungkin bisa yang tadi diceritakan sama Bu Ruli. Contohnya kaktus yang dia merubah morfologi daunnya menjadi bentuk jarum. Kalau misalnya fisiologis itu yang kayak model gini. Bisa dilanjut dulu deh Pak, lanjut. Dilanjut Ibu. Ini adaptasi sebenarnya ini yang ya. Ini adaptasi fisiologis organisme laut dan darat. Jadi kalau fisiologisnya ini karena di laut kadar garamnya yang tinggi, maka ikan itu beradaptasi dengan cara terus-menerus meminum air dan mengeluarkan kelebihan garamnya melalui sel khusus di insang, serta menghasilkan urin yang sangat pekat atau sedikit lebih pekat untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kalau di lingkungan darat, ya ini, hewan gurun seperti unta memiliki metabolisme untuk menghasilkan air dari pemecahan lemak di punuknya. Jadi punuknya itu isinya bukan air, tapi dia lemak. Nah, lemak inilah yang tadi akan dia jaga untuk tetap dalam bentuk yang cair, tidak dalam bentuk yang padat. Oke, lanjut.
Ini yang adaptasi fisiologis bertahan dari stres lingkungan. Contohnya pada suhu yang akan suhunya panas, maka pembuluh darahnya akan melebar dan kelenjar keringatnya akan aktif untuk mendinginkan, sehingga kita akan keluar keringat. Itu juga salah satu bentuk adaptasi fisiologis. Oke, lanjut, Bu. Kesimpulannya silakan dilanjut, Bu Ruli. Ya, dilanjut sama Pak Anggit. Mangga Pak Anggit. Oke, kita lanjut ya. Sampailah kita kepada terima kasih Ibu Rina sebelumnya atas pemaparan terkait materi proses fisiologis makhluk hidup. Nah, sekarang sampailah kita kepada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa morfologi, anatomi, dan fisiologi itu merupakan tiga pilar utama dalam biologi yang saling berkaitan untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi morfologi memfokuskan pada pengamatan bentuk fisik dan struktur luarnya sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan, sementara anatomi mempelajari pengorganisasian struktur internal tubuh mulai dari tingkat sel hingga sistem organ yang kompleks. Dan fisiologi itu menjelaskan mekanisme fungsi kerja organ tersebut, termasuk proses penting seperti fotosintesis pada tumbuhan dan sistem-sistem organ yang ada di tubuh, contohnya sistem pencernaan. Nah, ketiganya bekerja secara terpadu melalui prinsip homeostasis yang tadi dijelaskan oleh Ibu Rina untuk menjaga stabilitas lingkungan internal tubuh, serta memungkinkan terjadinya adaptasi fisiologis yang penting bagi organisme dalam menghadapi perubahan atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya, Ibu Ruli. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dan pelajari. Nah, selanjutnya kepada Ibu Ruli saya persilakan. Insya Allah ya Pak Anggit ya Bu Rina, materinya memang nggak bisa dipisahkan ya Bu, jadi agak lama ini pemaparannya. Oke, untuk selanjutnya, nah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan di ini aja ya, di chat di kolom komentar aja Ya, ya Bapak Ibu. Di chat di kolom komentar. Mungkin Pak Anggit mau menjawab pertanyaan pertama oke, sebentar dari kasih Bu waktu Ari. dulu ya. Pertanyaan pertama dari Bu Ari Wijayanti. Menurut kelompok Anda, rekayasa teknologi seperti bioprinting atau modifikasi tanaman apakah merupakan solusi atau memungkinkan munculnya masalah baru di masa depan? Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa berbagi info, sharingnya. Izin menjawab, Ibu. Ya, mangga Bu Rina. Ya, untuk bioprinting ini ataupun untuk GMO itu kalau dibilang solusi, kita melihatnya tinggal tergantung dari posisi mana. Kalau kita merasa untuk bisa menyelesaikan masalah itu, kita menganggapnya itu sebagai solusi yang baik. Tetapi segala sesuatu pasti ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya jika dia terjadi malah merugikan, maka kita akan melihat seberapa jauh dia menjadi menimbulkan masalah baru dan akhirnya diberhentikan. Tapi kalau untuk bioprinting itu kita masih punya tantangan kok. Jadi artinya bioprinting ini masih harus banyak banget pembelajarannya. Jadi contohnya kalau bioprinting yang tadi digambarkan sama Pak Anggit itu kayaknya udah kegambar ya. Itu sudah pernah dikerjakan di mana orang yang kena kebakaran terjadi luka bakar yang awalnya harus mengambilnya dari salah satu bagian tubuh dia, itu biasanya diambil dari bagian paha. Itu kan ada yang sempat menjadi perdebatan. Kenapa harus ngambil dari posisinya di paha? Kenapa tidak dari bagian yang lain? Sehingga akhirnya bioprinting ini menjadikan sesuatu yang ide baik, ide bagus,
itu tidak harus mengambil dari bagian tubuhnya, harus ngerusak bagian tubuh yang lain, tapi dia mengambil dengan cara membuat bioprinting, sehingga akhirnya terjadilah kulit baru yang bisa dipakai untuk menutup. Itu kalau di kulit. Tapi kalau di bidang yang lain, di pembentukan organoid atau organ-organ yang lain, kita biasanya masih ada kurangnya terjadinya vaskularisasi, yaitu sistem pembuluh darahnya susah susah banget untuk menjadi sempurna. Hanya Allah yang bisa membuat itu benar-benar jadi bisa menyambungkan. Walaupun kita bisa menyambungkan, mungkin tidak seperti mantapnya yang dibuat sama Allah. Pasti ada aja kesalahannya. Jadi kalau dibilang ini sebagai satu solusi, iya. Kalau kita ngelihat dari segi dan memang yang pengen diharapkannya tercapai. Tapi kalau misalnya tidak, dia malah membuat masalah baru. Contohnya di GMO ini, kalau akhirnya dibilang menjadi timbulnya kanker, pemicu kanker, makanan-makanan atau tumbuh-tumbuhan yang GMO, itu karena kadarnya terjadi pemicu, ada zat-zat karsinogenik yang ditambahkan di tanaman ini yang sudah dimodifikasi. Kita sih makanya enak, kayak model yang sudah dimodifikasi itu melon apel. Kita makan melon, ukurannya cuma sebesar apel. Rasanya itu rasa melon yang enak, lembut, tapi ukurannya tidak besar. Ukurannya hanya seperti sebuah apel. Tapi juga tidak lembut selembut-lembutnya melon, agak sedikit lebih keras daripada apel. Tapi kalau dilihat, itu dimasukkan zat untuk penambahnya. Contoh-contohnya adalah hormon-hormon tumbuhan yang lain. Maka bukan tidak mungkin hormon itu memicu terjadinya peristiwa karsinogenik. Sehingga bisa dibilang memunculkan masalah baru, bisa jadi menguntungkan, bisa jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Gimana Bu Ari? Ya, terima kasih, Kurina. Iya, Iya, izinnya berarti kesimpulannya ini ya Bu, tergantung pada regulasi dan kontrol. Jadi teknologi ini itu akan memungkinkan munculnya masalah baru kalau misalnya kita nggak melakukan manajemen risiko, gitu ya Bu ya. Izin menjawab pertanyaan Pak Yayat ya tadi ya. iya saya Kenapa kenapa pohon nggak pernah pindah rumah padahal akarnya bisa jalan dikit-dikit? Eh, Sebenarnya menarik ya gitu. Secara teknis akar pohon kan emang mungkin dibilang jalan atau sebenarnya itu tumbuh memanjang seperti yang saya katakan tadi karena ada jaringan meristem ya gitu ya Pak. Tapi tujuannya bukan pindah rumah atau jalan-jalan gitu ya Pak ya. Itu karena kan pohon tuh organisme autotrof ya Pak ya. Mereka membuat makanan sendiri dari sinar matahari, CO2 dan air. Jadi akar yang memanjang itu sebenarnya bukan kakinya dia untuk pindah gitu Pak, tapi lebih mirip kayak istilahnya sedotan sedotan gitu ya Pak untuk menyerap air dan nutrien di dalam tubuh gitu. Kemudian juga akar pohon itu dirancang bukan untuk jalan-jalan tapi untuk fondasi gitu Pak, jangkar. Jadi kan pohon, apalagi pohon yang besar itu kan punya beban yang bertonton. Jadi tanpa akar yang mencekram tanah gitu dengan sangat kuat, pohon pasti akan mudah tumbang ditiup angin. Kemudian juga apa? Kalau misal, jadi pohon itu pindah rumah itu terlalu kayaknya drama banget ya Pak. Gini menghabiskan banyak energi. Jadi eh, pohon cukup tinggal diam di tempat gitu, mendapatkan matahari dan menyalurkan air dan nutrien dari bawah tanah gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin yang lain ada tambahan. ya Terima tambahan kasih. Pak Anggit. Tambahan Pak Ya, Anggit. bagaimana Pak Yayat? Iya, silakan Ibu Ruli. Iya, menarik tanya Pak Yayat ya Pak Anggit ya. Kenapa nggak pindah rumah gitu? Yang pertama mungkin salah satu strategi bertahan hidup ya Mbak Pak Anggit ya, Pak Yayat, bahwa pohon adalah makhluk yang sangat efisien. Sebenarnya
bergerak dari, kalau misalkan bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu kan membutuhkan energi yang sangat besar ya, seperti kita yang harus makan banyak kalau mau lari seperti itu. Kemudian yang kedua itu perlu diketahui bahwa akar itu menjelajah bukan melangkah. Akar tumbuh melalui proses pembelahan sel yang ada di ujungnya. Jadi mereka bukan memindahkan posisi tapi memperluas jangkauan seperti itu. Terima kasih. Ya Pak Yayat, gimana Pak Yayat? Iya, terima kasih. Oke, kemudian Mungkin untuk pertanyaan dari selanjutnya ya Pak Anggit ya, Bu Rina. Dari Bu Resti Dwi Asri, banyak video yang beredar. Oh ini yang sekarang nih yang lagi booming beritanya. Beredar ikan sapu-sapu yang tadinya kering jadi hidup lagi. Apakah itu benar? Bagaimana adaptasi anatomi dan fisiologi memungkinkan ikan sapu-sapu bertahan dalam kondisi yang ekstrim? Itu. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Ibu Resti ya. Kalau keliru mungkin bisa diperbaiki. Eh, menurut saya benar adanya ya, namun bukan berarti ikan sapu-sapu itu bangkit dari kematian gitu kayak zombie gitu ya Bu ya. Menurut saya itu mekanisme pertahanan hidup yang tadi dijelaskan oleh Bu Rina. Jadi ikan sapu-sapu itu memiliki kemampuan untuk melakukan yang namanya estivasi, yaitu kondisi dormansi, ya nggak aktif itu ya untuk menghadapi kekeringan ekstrim. Gitu. Jadi saat air surut dan lumpurnya mengering, ikan ini akan mengubur diri di dalam lumpur yang masih lembab. Atau kalau saat diangkat gitu kan ya, mereka itu kekeringan gitu kan. Nah, mereka menurunkan detak jantung dan laju metabolismenya hingga ke tingkat yang paling rendah. Jadi tumbuhnya itu tampak kaku dan kering dari luar, apalagi karena lendir pelindungnya itu mengeras. Namun organ di dalamnya tapi itu tetap terjaga dalam kondisi seperti kayak mode hemat energi gitu. Nah, nanti saat air datang, sistem tubuhnya nanti kembali bangun atau reset lagi, kecuali memang eh, dimatiin gitu ya. Kemudian sebenarnya jadi ikan sapu-sapu yang hidup kembali itu tuh bukti nyata kalau misalnya makhluk itu punya yang namanya adaptasi fisiologi dan adaptasi anatomi gitu ya. Dari segi penurunan cara dia menurunkan metabolismenya sama cara organ-organnya itu eh, punya kayak istilahnya tambahan gitu ya, serta kulitnya kan kulit sapu-sapu itu berlapis-lapis gitu. Nah, jadi struktur tubuhnya si ikan sapu-sapu itu memungkinkan mereka mengeksploitasi lingkungan yang ekstrim tadi yang nggak bisa dihuni oleh ikan lain sebenarnya. Makanya kan mereka itu termasuk satu atau hewan yang invasif gitu ya, Bu ya. Jadi jika ikan tersebut udah benar-benar kering kerontang hingga organ dalamnya mati total, baru itu air nggak akan bisa menghidupkannya kembali gitu, Bu. Gitu. Itu menurut saya, Bu. Ini yang Bagaimana lain. Bapak Ibu yang lain, dari yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ya udah, yang tadi. Baik, Ya, izin pertanyaan menambahkan dari Ibu. Bu Resti. Oh iya, silakan Ibu. Kalau untuk ikan sapu-sapu seperti yang dibilang Pak Anggit, dia itu memodifikasi saluran pencernaannya. Jadi perutnya itu bertindak sebagai paru-paru. Jadi perutnya itu lebih banyak pembuluh darahnya. Nah, inilah yang dipakai sama dia. Dan kemudian lempeng kulitnya, tadi Pak Anggit bilang lempeng kulitnya dia kan penuh dengan lapisan-lapisan yang cukup keras gitu lah. Yang sebenarnya kondisi ini membuat ia bertahan dari kekeringan. Jadi kalau oksigen ini bisa berpindah kalau kondisinya tidak terlalu kering, sehingga dia menahan. Akibatnya oksigen itu masih bisa ditahan di perutnya dia. Itu salah satunya untuk membuat ia yang tadi dibilang sudah mati tiba-tiba hidup lagi. Sebenarnya bukan hidup lagi, memang dia masih tetap hidup, cuma dia mengurangi aktivitas dia. Itu salah satu bentuk adaptasi fisiologisnya, sehingga tidak perlu banyak bergerak, lempeng tubuhnya menjaga kondisi tubuh dia agar tetap basah. Itu salah satunya.
Baik, Bu Rina, terima kasih untuk penguatannya. Mungkin Bagaimana Bu Resti, jawaban dari kelompok kami? Jadi ini apa alat pernapasannya selain insang juga tadi Maaf paru-paru Bu gitu ya Resti, ketika. volumenya. Oh ya. Tes ada suaranya? ada. Bagaimana Bu Resti? Alat pernapasannya selain insang berarti pakai paru-paru gitu ya? Tadi ketika ekstrim. Paru-paru di dalam perut tadi katanya yang disampaikan. Bukan paru-paru di dalam perut, Bu, tapi perutnya itu bertindak mirip dengan paru-paru, bertindak seperti paru-paru, di mana bentuknya lebih banyak pembuluh darahnya. Jadi bukan dia sih sudah punya labirin, itu salah satu bentuk insang yang ada di lele. Lele kan juga tetap bisa bertahan. Cuma untuk lele itu kulit tubuhnya tipis, itu juga kelembapannya akan berkurang. Tapi kalau si sapu-sapu ini, kulit tubuhnya dia bertumpuk-tumpuk, akan lebih lampu untuk bertahan lebih lama menjaga kelembapannya. Ditambah perutnya itu mempunyai pembuluh darah yang lebih banyak dibandingkan ikan lain, dibandingkan lele yang memang sudah bisa hidup di tempat yang cukup banyak lumpurnya juga. Bagaimana Bu Resti? Sudah cukup jelas, terima kasih penjelasannya Bapak Ibu. Maaf Bu Resti, kurang. Oh, udah cukup jelas. Terima ya. kasih penjelasannya ya Bapak Ibu. Oh ya, siap. Baik, selanjutnya ke pertanyaan dari Pak Agung Nugroho ya. Bertanya, apabila kita membonsai suatu tanaman, apakah kita akan merusak salah satu dari sistem organ tanaman tersebut? Sebelumnya izin ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Menjawab pertanyaan dari Pak Agung, apakah rusak? Secara teknis, kita kan memutus jalur pertumbuhan memanjang, tapi tujuannya bukan untuk merusak, tapi merangsang pertumbuhan agar serabut itu tumbuh menjadi lebih efisien dalam menyerap nutrisi di ruang yang terbatas. Hasilnya, tanaman tidak kehilangan fungsinya untuk menyerap air dan mineral, hanya saja jangkauan fisiknya yang dibatasi. Mungkin bisa ditambahin dari Pak Anggit atau Bu Rina, atau dari rekan-rekan yang lain. Ya, boleh Bu menambahkan. Inti dari membonsai itu kan membuat kecil, tapi tempat makannya dia dibatasi. Iya. Itu yang jadi penekanannya yang seperti dibilang sama Bu Ruli. Dia membatasi sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Nah, kalau membonsai itu ya intinya menghambat. Ini membonsainya ya, bukan memberi bentukan bonsainya ya. Iya. Izin bertanya Pak Agung, maksudnya membonsainya atau membentuk bonsainya? Dua-duanya Bu, membonsai dan bonsai kan biasanya dibentuk-bentuk tuh sesuai keinginan pemiliknya. Itu seperti apa? Apakah bisa merusak salah satu dari sistem kerja organ tersebut atau tidak? Ya, merusak Pak, karena itu terjadi pada saat Bapak mengikatkan, menahan bentuknya itu pakai kawat, itu kan terjadi satu bentuk trauma dari tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu mengalami trauma sehingga ia berusaha memperbaiki, tetapi pada saat memperbaiki ketahan sama kawatnya. Dengan jumlah makanan yang kita batasi, maka mau tidak mau dia berusaha untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Akibatnya tumbuhannya tidak jadi membesar, tumbuhannya itu mencoba untuk memperbaiki dulu daripada saya harus membuat tubuh saya menjadi besar dengan makanan yang seadanya, tapi tubuh saya rusak-rusak. Nah, prinsipnya tumbuhan atau makhluk hidup itu adalah saya menjaga homeostatis atau keseimbangan tubuh saya. Tubuh saya tidak rusak, saya tetap bisa hidup, maka dia menggunakan cara seperti itu.
Jadi yang karena kita batasi jumlah makanannya. Baik, bagaimana Pak Agung? Jadi mohon maaf, ini cuman pengen tahu aja. Iya, Itu intinya merusak atau hanya membatasi? Kalau membatasi setahu saya itu tidak merusak, hanya membatasi. Seperti itu. Tempatnya membatasi, tapi kegiatan Bapak membentuknya jadi merusak tubuh dia. Sehingga tumbuhannya berusaha untuk mempertahankan hidup. Daripada saya membesar dengan jumlah makanan terbatas, lebih baik saya nggak gede, tapi tubuh saya aman. Itu prinsipnya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu. baik Baik, Bapak udah Ibu. habis ya. Ya, Pak Yayat mau menambahkan? Saya izin menjawab pertanyaan dari siapa ini? Ibu Mia Anissa tentang kasus operasi potong lambung atau bariatric surgery pada pasien obesitas, bagaimana hubungan antara perubahan struktur tubuh, anatomi dengan fungsi tubuh. Apakah dengan diperkecilnya ukuran lambung tersebut selalu berdampak baik pada terhadap fungsi tubuh atau justru menimbulkan gangguan pada keseimbangan tubuh atau homeostasis. Jadi kalau izin saya menjawab ya Bu, kalau salah mungkin kalau keliru mungkin bisa diperbaiki. Jadi menurut saya tadi seperti saya bilang anatomi itu kan itu berarti berubah bentuk atau secara berubah ukuran secara drastis gitu ya Bu. Maka fisiologinya akan berubah nanti secara total untuk mencari titik keseimbangan baru itu gitu Bu. Jadi ukuran lambung yang mengecil secara fisik pasti kan membatasi volume makanan yang bisa masuk ya gitu. Nah, lambung nanti kan yang biasanya menghasilkan hormon lapar itu eh, dengan dipotongnya bagian lambung itu nanti produksi hormon laparnya itu menurun drastis. Jadi akibatnya pasien tidak hanya merasakan kenyang karena perutnya penuh, tapi juga kehilangan sinyal lapar gitu dari otak. Nah, apakah selalu berdampak baik? Seringkali memperbaiki, ya, iya seringkali memperbaiki atau apa namanya bahkan menyembuhkan diabetes gitu ya. Karena kan perubahan hormon usus jadi meningkatkan si sensitivitas insulin tadi dan juga mengurangi beban jantung karena tekanan darah yang secara signifikan seiring dari turunnya berat badan si pasien obesitas tadi gitu, Bu. Nah, apakah menimbulkan risiko masalah baru pada homeostasis gitu? Eh, karena anatomi lambung yang berubah gitu ya, mungkin akan mengganggu produksi apa protein-protein misalnya yang diperlukan, contohnya vitamin B12 gitu. Tanpa suplemen seumur hidup pasien kan pasti bisa mengalami apa gangguan saraf atau anemia gitu, Bu. Nah, jadi kesimpulannya eh, bedah bariatrik atau bariatrik surgery itu membuktikan bahwa anatomi dan fisiologi itu sebenarnya satu kesatuan. Kalau misalnya ada yang berubah atau berubah bentuk di anatominya, maka memaksa fisiologi tubuh itu berubah demi mencapai kondisi yang stabil itu, misalnya berat badan sehat tadi itu. Namun homeostasis itu nggak otomatis membaik. Pasien harus ini kan harus membantu tubuhnya beradaptasi. Pasti kan itu adaptasi baru tuh dengan pola makan dan suplemen untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan gara-gara apa namanya struktur lambungnya diperkecil itu gitu Bu. Itu menurut saya Bu. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau Bagaimana Bu Mia? karena masih Mohon banyak maaf, kayaknya waktunya udah habis iya ini. Iya, kayaknya itu Ya, waktunya pertanyaannya sudah masih banyak habis. sekali. eh Mungkin Ibu ya, dosen, Ibu Rina dan rekan-rekan sekalian, izin kami menjawab di notulensi bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah berkenan Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian? Boleh, Pak, silahkan. Iya. Iya, karena apa Ya namanya, boleh, Pak. sepertinya menarik sekali banyak antusias pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa bahan belajar untuk kami juga. Tapi mengingat waktu sudah lewat 2 menit, jadi kami mohon izin agar menjawabnya di notulensi. Iya. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Baik. Ya, siap. Bagaimana Ibu dosen? Kira-kira Ibu dosen ada nggak ya? ada ya. Kalau tidak salah dari awal tadi Ibu dosen bilang
ada keperluan nanti minta rekamannya aja nanti kalau Oh nggak salah. gitu, ya siap siap siap. Ya udah diakhiri aja ya. Bagaimana Pak Wahmi? Diakhiri aja udah jam 12. Oke siap. Waktunya Ibu mau Rina, istirahat. Ibu siapa Pak? Ibu Rina, Ibu Ruli, bagaimana? Ya, Pak Anggit, kita akhirin saja ya. Nanti dijawab di notulensi, Ya, siap. di share Eh, di grup. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, terima kasih telah mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir. Ya, alhamdulillah antusiasmenya sangat baik. Mudah-mudahan bisa terjawab oleh kami pertanyaan dari rekan-rekan sekalian di notulensi. Mohon maaf juga bila ada kekeliruan, ada kesalahan dan hilaf, salah kata dan lainnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.